Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulhuga Pratama dengan NIM A11 2023 14979. Di video ini, saya akan menjelaskan secara lengkap hasil pengerjaan proyek akhir mata kuliah pembelajaran mesin. Tugas kali ini berfokus pada pembuatan model prediksi harga mobil menggunakan algoritma regresi linear. Dataset yang digunakan diambil dari UCE Machine Learning Repository dengan judul Automobil. Namun, untuk tugas ini, saya menggunakan dataset yang telah disesuaikan atau dimodifikasi. Jadi, untuk dataset yang saya proses, berisi data dari 201 record dengan total 25 kolom fitur. Target yang ingin kita prediksi adalah kolom price, yang merupakan nilai kontinu dari 5.118 hingga 45.400. Kita mulai dari yang pertama, load dataset. Pada tahap awal ini, saya menyimpan path folder dataset di Google Drive, lalu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar file dataset dapat diakses. Saat proses pemuatan, saya langsung menginstruksikan Pandas untuk mengenali karakter tanda tanya sebagai nilai yang hilang atau NaN. Setelah itu, saya menampilkan 5 baris pertama data untuk melihat struktur awal dataset. 2. Masukkan nama fitur ke dataset. Selanjutnya, saya memastikan nama-nama fitur sudah terbaca dengan benar dari header dataset. Karena dataset sudah memiliki header, saya tidak perlu menambahkan nama fitur secara manual. 3. Cek data yang kosong. Kemudian, saya melakukan pengecekan terhadap data kosong atau missing value pada dataset. Hasilnya, ditemukan beberapa nilai yang hilang di beberapa kolom. Kode saya kemudian mengisi nilai yang hilang. Untuk data numerik seperti horsepower, saya isi dengan nilai median. Dan untuk data kategorikal, saya isi dengan nilai mode. Setelah proses ini, semua kolom sudah tidak memiliki nilai yang kosong. 4. Drop data duplikat. Berikutnya, saya memeriksa adanya data duplikat dalam dataset. Hasilnya, tidak ditemukan adanya baris duplikat, sehingga tidak ada data yang perlu dihapus. 5. Drop fitur bernilai konstan. Pada tahap ini, saya melakukan pengecekan terhadap fitur-fitur yang bernilai konstan, yaitu kolom yang hanya memiliki satu nilai unik di seluruh barisnya. Hasilnya, tidak ada kolom yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga tidak ada kolom yang perlu dihapus. 6. Cek fitur bertipe kategorikal. Selanjutnya, saya melakukan pengecekan apakah terdapat fitur bertipe kategorikal dalam dataset. Hasilnya, ditemukan beberapa fitur bertipe objek atau teks seperti make dan body style. 7. Konversikan nilai kategorikal menjadi ordinal. Kemudian, saya mengonversi semua fitur yang bertipe teks menjadi angka. Saya menggunakan label encoder untuk mengubah setiap kategori menjadi nilai ordinal atau angka. Proses ini memastikan semua fitur dalam dataset sudah dalam bentuk numerik tanpa menambah kolom. 8. Cek korelasi. Berikutnya, saya mengecek hubungan antar fitur menggunakan heatmap korelasi. Dari hasil visualisasi, terdapat bahwa fitur seperti engine size dan curb weight memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan harga. 9. Bagi data menjadi training dan testing. Pada tahap ini, saya membagi data menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Saya menggunakan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Proporsi ini dipilih untuk memastikan model
memiliki cukup data untuk belajar dan dapat dievaluasi secara akurat. Hasilnya, didapatkan 160 data untuk training dan 41 data untuk testing. Kemudian, saya melatih model regresi linear menggunakan pipeline untuk memastikan proses scaling dan pelatihan berjalan otomatis dan rapi. 10. Jelaskan hasil MSE, RMSE, dan R-square. Selanjutnya, model diuji menggunakan metrik akurasi pada data training maupun testing. Untuk hasil evaluasi pada data training, model menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai R-square 0,8847 dan RMSE 293,21. Ini menunjukkan model sangat akurat dalam memprediksi pada data yang digunakan untuk belajar. Sedangkan hasil evaluasi pada data testing menunjukkan bahwa model mampu melakukan generalisasi dengan baik. Nilai RMSE pada data testing sebesar 4.219,85. Ini menunjukkan rata-rata selisih antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya adalah sekitar 4.219,85 USD. Nilai R-square pada data testing sebesar 0,8545. Ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan 85,45% variasi pada harga mobil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik, karena nilai R-square-nya sudah di atas 0,75, yang berarti dapat menjelaskan varians di dunia nyata. 11. Jelaskan rumus regresi linear yang terbentuk. Terakhir, saya akan menjelaskan rumus regresi linear yang terbentuk dari model. Rumus ini menunjukkan pengaruh setiap fitur terhadap harga. Koefisien menunjukkan arah dan besarnya pengaruh tersebut. Jika koefisiennya positif, itu berarti ada hubungan positif. Setiap kenaikan 1 unit pada fitur akan menyebabkan kenaikan harga. Mari kita lihat beberapa contoh dari koefisien teratas. Pertama, engine size memiliki koefisien 4.386,84. Ini adalah pengaruh terbesar, menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menaikkan harga sebesar 4.386,84 USD. Kedua, width memiliki koefisien 1151,61. Ini menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menaikkan harga sebesar 1151,61 USD. Yang ketiga, drive wheels memiliki koefisien 893,25 yang menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menaikkan harga sebesar 893,25 USD. Dan yang keempat, engine location memiliki koefisien 830,84, menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menaikkan harga sebesar 830,84 USD. Sebaliknya, jika koefisiennya negatif, itu berarti ada hubungan negatif. Setiap kenaikan 1 unit pada fitur akan menyebabkan penurunan harga. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, Make memiliki koefisien negatif 921,96. Ini menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menyebabkan penurunan harga sebesar 921,96 USD. Yang kedua, Stroke memiliki koefisien negatif 837,28. Menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menyebabkan penurunan harga sebesar 837,28 USD.
Yang ketiga, Name of Doors memiliki koefisien negatif 710,06, menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menyebabkan penurunan harga sebesar 710,06 USD. Dan yang keempat, Body Style memiliki koefisien negatif 652,07, menunjukkan setiap kenaikan 1 unit akan menyebabkan penurunan harga sebesar 652,07 USD. Nilai intercept dari model ini adalah 12.573,68. Sebagai kesimpulan, model regresi linear ini sangat efektif untuk memprediksi harga mobil. Semua tahapan yang saya lakukan, mulai dari pembersihan data sampai evaluasi model, sangat berpengaruh besar terhadap hasil akhirnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.